Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya anak-anakku madrasah hebat bermartabat kelas 12 MAN 1 Kota Pekalongan yang saya banggakan? Sehat, Semoga Pak. alhamdulillah semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah anak-anakku kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Anak-anak, pastikan jaringan internetnya tersambung ya. Lancar, jangan sampai ada yang terhambat, terkendala oleh jaringan internetnya. Baiklah anak-anak, jangan lupa daftar hadir siswa, linknya sudah Pak Umar kirimkan tadi baru saja lewat WhatsApp grup ya. Setelah itu diisi dengan lengkap dan langsung dikirim kalau sudah diisi. Anak-anakku semuanya sehat semua ya? Alhamdulillah. Pada kali ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Itu kewajiban kita. Menjaga kesehatan supaya imun dan iman kita kuat. Dengan cara bagaimana? Yaitu menjaga pikiran dan hati bersih. Dengan diisi berbagai akhlak-akhlak terpuji. Minggu kemarin Pak Umar sudah bahas mengenai akhlak terpuji, berlomba-lomba dalam kebaikan. Diisi juga dengan apa? Menjauhi atau menghindari akhlak-akhlak tercela. Kali ini Pak Umar akan membahas mengenai bab akhlak sifat-sifat tercela. Silahkan dibuka buku paketnya, file buku paket siswa Akidah Akhlak kelas 12 MA. Pak Umar sudah share kemarin ya, silahkan dibuka. Sebelum melangkah, oh ya, ini ada tugas yel-yel ini dari Mbak Vina. Silahkan Mbak Vina, yel-yel yang singkat saja untuk penyemangat belajar. Oke Pak, tepuk the best saya bersama-sama ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. All the best. We are the best. Are the best. Yes. Yes. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Vina. Mari kita upload Sama-sama untuk Pak Umar. semuanya. Terima kasih. Ya, kita semua semangat dalam belajar pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sudah dibuka, sudah disiapkan buku paketnya, filenya sudah dibuka. Kita lihat. Nah, bab 7 sifat-sifat tercela. Apa saja sifat-sifat tercela yang akan dibahas anak-anak? Yaitu fitnah, hoax, tajasus. Tajasus itu apa? Tajasus mencari-cari kesalahan orang lain, namimah, adu domba, ghibah atau gosip. Anak-anak semua di sini supaya kita bisa berjalan lancar, maka ada indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai insya Allah ya, yaitu yang pertama menyadari bahaya dari fitnah dan berita hoax, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain dan gosip. Yang kedua berikutnya adalah membentuk pendapat tentang bahaya sifat-sifat tercela tersebut. 3. Membiasakan diri untuk menghindari sifat-sifat tercela tersebut. Yang berikutnya menganalisis peristiwa yang mencerminkan perilaku sifat-sifat tercela tersebut. Kemudian lanjut mengkritik peristiwa yang mencerminkan perilaku sifat-sifat tercela tersebut. Berikutnya merumuskan konsep dan cara menghindari perilaku sifat-sifat tercela tersebut. Dan yang terakhir adalah mengatasi permasalahan berhubungan dengan perilaku sifat-sifat tercela tersebut. Dengan ketercapaian indikator pencapaian kompetensi, maka akan tercapai juga tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yaitu apa tujuannya anak-anak? Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan menganalisis konsep dan cara menghindari perilaku sifat-sifat tercela tersebut,
kalian diharapkan mampu mengkomunikasikan hasil analisis tentang konsep dan cara menghindari perilaku fitnah, hoax, namimah, tajasus, dan ghibah dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, untuk kita dapat mencapai tujuan tersebut, tadi di situ ada mengkomunikasikan. Nah, Pak Umar sudah menyiapkan pembagian kelompok. Silahkan dilihat kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama siapa? Tobroni dan Dwi. Kelompok 2 Amin dan Vina. Kelompok 3 Mas Habibullah dan Mbak Arofah. Kelompok 4 Mas Hindar dan Mbak Hasanah. Kelompok 5 ada 3, yaitu Mbak Sevi, Mas Ivan, dan Mbak Esti. Apa tugasnya, Pak? Ya, tugasnya kalian nanti melihat gambar, mengamati gambar. Gambar itu disesuaikan, dicocokkan dengan sifat-sifat tercela yang tadi Pak Umar sampaikan. Kira-kira cocoknya yang mana? Setelah itu, bagaimana pendapat kalian mengenai sifat tercela tersebut? Kemudian kalian memberikan bahayanya jika dilakukan sifat-sifat tercela tersebut. Setelah bahaya, cara menghindarinya, kalian harus mengetahui bagaimana cara untuk menghindarinya. Itu ya. Siap ya anak-anak ya. Perhatikan untuk kelompok yang pertama, yaitu Mas Tobroni dan Mbak Dwi. Silahkan Mas Tobroni dan Mbak Dwi diperhatikan. Sudah, Mas Tobroni sudah siap? Silahkan diamati, berikan komentar mengenai gambar tersebut disesuaikan dengan sifat-sifat tercela yang tadi. Kira-kira gambar ini cocoknya pada sifat yang apa? Gosip. Gosip. Oke. Gosip itu bagaimana sih menurut Mas Roni sama Mbak Dwi? Mbak Dwi jelaskan, Wi. Mbak Dwi dulu, coba Mbak Dwi. Gosip itu apa ya Mbak Dwi? Gosip itu membicarakan orang lain yang belum tentu Gitu. Oke, Mas Roni. kebenarannya. Oke, Ya. ada tambahan Mas Roni? Gosip. Dengan Dwi, sudah sepakat dengan Dwi. Oh, seperti itu. Oke lah. Iya. Kemudian kira-kira kalau melakukan itu bahayanya apa ya? Baik bagi diri ataupun orang lain. Bahayanya apa itu? Itu Menjadi menyinggung orang lain itu. Menyinggung orang lain ya, Wi ya? Ya, menjadi Iya. fitnah. Jadi Terus. berdoa. Oke, terus apa lagi ya? Itu. Ya, jadi berdosa. Oh gitu. Terus jadi Ya. memperburuk keadaan. Oke, untuk antisipasinya bagaimana ya cara untuk menghindarinya? Cara Jangan berkerumun. Jangan Jangan berkerumun. Dialihkan Oh, gitu ya. pembicaraannya. Gosipnya itu lewat HP. Dialihkan pembicaraannya. Oh, dialihkan Iya. pembicaraannya. Biasanya kan Oke. gosip itu Sekarang- diawali dengan berkerumun. Oke, sekarang Mas lewat Mas HP juga Roni bisa. sama Mbak Dwi, silakan Mbak Dwi memberikan pertanyaan yang mengenai sifat gosip yang pada gambar tersebut dengan Mas Roni dengan kata tanya bagaimana atau mengapa. Silakan, nanti Mas Roni yang menjawabnya. Ayo. Sud dulu, Wi. Sud, Wi. Ya, Sud, aku di situ lah. Ya, aku duluan ya. Ya, Bilang, ya, Dwi yang sebagai penanya, Mbak Dwi sebagai penanya, Mas Roni sebagai penjawab. Silakan, Mbak Dwi Oke. yang penanya. Bagaimana? Oh, bagaimana salah? Mengapa hibah itu menjadi Menyenangkan. apa ya? Mengapa hibah itu tidak Silakan Mas diperbolehkan? Roni dijawab. Terima kasih. Akan kami jawab pertanyaan dari Saudara Dwi. Mengapa hibah itu tidak diperbolehkan? Begitu ya kurang lebih pertanyaannya. Ya. Ya, Ya. Karena itu dilarang. Begitu. Oke. Ya. Baiklah, terima kasih untuk aplaus kelompok 1. Oke, sekarang kelompok yang kedua, yaitu Mbak Mas Amin dan Mbak Vina. Silakan amati gambar tersebut. Kira-kira cocoknya di mana itu? Sifat apa? Apa Amin? Mas Amin sama Mbak Vina. Mbak Vina mana Mbak Vina?
Iya, Ya, itu Mbak Vina. kira-kira sifat apa itu? Kepo. mencari-cari kesalahan Sifatnya orang lain. Mencari-cari kesalahan berdua mengenai sifat tercela yang tadi mencari-cari kesalahan orang lain itu. Tidak boleh. Nggak boleh Pak Guru, nggak boleh. Nggak boleh lah. Dosa. Mencari-cari kesalahan orang lain itu dengan cara bagaimana itu? Biasanya Merupai, Pak Guru. mengulik-ulik Mengulik ya. Oke. kehidupan, memata-matai. Oh gitu ya. Lah, kalau dilaksanakan itu kira-kira ada bahayanya apa itu, Pak? Oh bahaya Pak, Oh, pasti apa bahaya nih? itu. Bahayanya cari musuh berarti. Oh, cari musuh. Mas Amin gimana ini suaranya kok tidak ada ini, Mas Amin? Ini Pak Guru. Ini. Ya, lah itu untuk menghindarinya supaya kita tidak melakukan hal itu bagaimana itu? Cara menghindari sifat harus mencari sering introspeksi diri. introspeksi diri. Wah, hebat ya. Oke, sekarang Terima kasih. memberikan pertanyaan. Mas Amin yang bertanya, Mbak Vina yang menjawab dengan Ya. kata tanya bagaimana atau mengapa. Ayo, silakan. Mas Amin memberikan pertanyaan kepada Mbak Ya. Ya Pak Guru, ya. Bagaimana cara kita menghindari adu domba? Loh, kok adu domba ini loh. Kan Ini kan mencari-cari kesalahan. mencari kesalahan orang lain. Oh, Jadi ini kesalahan pertanyaannya ya, yang Pak berkaitan Guru. dengan yang itu, ya. Ya, ya. Biar Tuh, Biar betul kita- banget, ya. Gimana? itu Pak Guru, bagaimana cara menghindari agar kita tidak dicari-cari kesalahannya Pak Guru? Oke, coba Mbak Vina. Bagaimana Mbak Vina? Sering introspeksi diri lah, jangan sampai melihat kesalahan orang lain, tapi kadang kesalahan kita sendiri itu tidak terlihat, padahal biasanya lebih besar kesalahan kita. Oke, kita upload untuk kelompok yang kedua, tidak mau kalah ini, Gus ya. Oke, Terima kasih. sekarang kelompok yang ketiga yaitu Habibullah dan Arafah. Mas Habibullah dan Mbak Arafah, kira-kira gambar itu mengenai apa, sifat apa? Gambarnya masih utuh. Apa? Menunjuk Sifat itu apa? maksudnya apa? Hah? Sifat apa? Fitnah. Fitnah itu apa sih, Mbak? Fitnah apa ya, Mbak? Fitnah itu menuduh hal yang tidak benar pada orang lain. Oh gitu ya, Mbak ya. Kira-kira dampak negatifnya apa itu, Mas Habibullah dan Mbak Arafah? Dampak negatif dari fitnah? Dampak negatifnya ya bisa muncul perselisihan antara orang yang difitnah. Oke, gitu ya. Nah, caranya supaya kita terhindar dari sifat fitnah bagaimana itu? Ya kita ngomong yang sejujurnya, nggak boleh ngarang-ngarang gitu Pak. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan ya. Mbak Arafah yang memberikan pertanyaan dengan kata tanya bagaimana atau mengapa. Ayo Mbak Arafah. Silakan Mbak Arafah. Oke Pak. Ya. Bagaimana agar fitnah itu tidak menyebar? Oke, bagaimana Mas Habibullah supaya fitnah itu tidak menyebar? Agar fitnahnya itu tidak menyebar, harusnya ketika kita mendapatkan informasi, kita cari dulu sumber kebenarannya, apa informasi itu benar atau salah, itu mungkin Pak. Oke, betul. Mari kita upload untuk kelompok 3. Yo, bagus ini ya, Pak. Berikutnya Pak Guru. adalah Saya boleh Ya. tanya nggak Pak? Iya, kenapa? Saya tanya buat Bu Umi Arafah boleh nggak? Oh, itu sudah nanti. Jadi Oh nanti. biar kelompok yang Iya, berikutnya Pak. ya. Oke. Siapa Mas Hindar dan Mbak Hasanah. Yuk, Nggih. Pak Guru. kira-kira apa itu gambarnya Itu mengenai gambar sifat apa? bawang putih, Pak Guru. Lah iya, kenapa itu? Kaitannya dengan sifat-sifat tercela apa ya kira-kira? Mungkin menyebarkan berita bohong apa ya? Berarti namanya apa itu? Hoax. Hoax, hoax ya. Tulisannya hoax. Iya, hoax. Itu
dampak negatifnya apa kalau hoax itu disebarkan, berita yang bohong itu disebarkan, dampaknya apa? Bikin orang cemas, Pak. Bikin ketakutan. Oh gitu Ketakutan yang ya. berlebihan. Lah kalau supaya kita terhindar dari hoax itu bagaimana ya? Ya, Cara untuk menghindarinya? diambil kita cari info yang sebenarnya dulu, Pak Guru. Jangan Oh langsung. gitu. Ini suaranya Mbak Hasanah mana? Ada berita-berita yang belum. Oke. Kita Mbak Hasanah silakan Itu, memberikan pertanyaan kepada Mas Hindar dengan kata tanya bagaimana atau mengapa. Ayo. Mbak Hasanah. Mengapa? Iya, mengapa kita harus menghindari berita hoax? Oke, Mas Hindar silahkan dijawab. Ya karena kita nanti akan apa yo? Tolong teman-teman, bukan ada yang bisa bantu? Gimana? Anda bisa. Ini supaya satu tim ini kira-kira bagaimana? Biasa itu Pak Guru, biasa itu biasa. Sama Tolong Mas itu. Belana kertasnya nih. Buat cemas. Oke. Sudah bisa atau nanti? Jawabannya nanti ya. ya lewat. Oke. Lewat, Pak Guru. Mas. Oke, lewat dulu. Kita lanjut ke kelompok berikutnya, Mbak Devi, Mas Ivan, dan Mbak Esti. Silahkan, ayo. Gambarnya kira-kira sifat tercela yang apa ini? Ivan senengan kita lanang dhewe, Pak. Satu, kurang satu. Adu domba, oke. Adu domba. Adu domba itu apa sih, Mas Ivan? Adu domba itu mengadu seseorang dengan seorang yang lain, Pak. Seperti domba. Oh gitu ya. Oke. Baiklah. Diadu, Pak. Oh gitu. Dengan mengatakan yang bagaimana itu kok bisa terjadi seperti itu? Mengatakan Biar kalau musuhan, misalnya ini biar dua orang itu saling membenci, Pak. Oh gitu ya, ya Allah. Nggak tahu tuh kayak Kita harus kita harus jauh-jauh dari itu ya. Oke, Mbak Sevi mana Mbak Sevi? Iya, Mbak Sevi ya, bagaimana dampaknya Mbak Sevi kira-kira kalau adu domba itu terjadi, Mbak Sevi? akan terjadi permusuhan, Pak. Gitu ya. Oke. Sekarang Mbak Esti, mana Mbak Esti? Cara menghindarinya bagaimana, Mbak Esti? Cara menghindarinya bagaimana? Ya, jangan mudah percaya omongan orang sebelum ada buktinya. Iya ya, oke. Baiklah, sekarang memberikan pertanyaan. Satu pertanyaan dijawab oleh dua orang. Saya yang memberi pertanyaan, saya, Pak. Saya, Pak. Siapa yang mau bertanya? Ivan, Pak, Oke, Ivan. silahkan. Bagaimana atau mengapa? Mengapa dahulu zaman penjajahan Belanda menggunakan metode atau strategi divide et impera, Pak? Oke, silahkan. Karena Mbak Esti. karena mungkin dulu biar Iya. rakyat Indonesia itu saling apa yang jawab? bermusuhan. Pak Guru, saya mau Belanda jawab. Iya, Pak Guru, iya. saya mau jawab. Ya. Oh ya, Saya siapa mau itu? Ya, silakan. Pak Guru, Ya. biar saudara-saudara kita saling bermusuhan, Pak Guru. Oh gitu, oke. Baik, kita Ya. aplaus untuk semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Bagus-bagus semuanya, keren ya. Tadi jawaban Oke, saya itu, Pak nilainya Guru. sudah. Nilainya sudah Pak Umar rekap semuanya, ini bagus-bagus semua. Oke, dengan materi yang sudah, maka kita dapat mengambil teladan yang dapat diambil, yaitu apa saja? Menjaga lisan dari perkataan yang kotor dan tidak tepat, menghindari prasangka buruk kepada orang lain, dan yang terakhir senantiasa mendoakan diri sendiri dan orang lain. Tadi ada yang masih hutang satu, Mas Hindar ya. Mas Hindar, nanti Mas Hindar bisa langsung japri ke Pak Umar saja jawabannya karena waktunya sudah Ji, Pak Guru. selesai ya. Ini Pak Umar ada penilaian hasil belajar, perhatikan semuanya. Ini Pak Umar akan sampaikan di WA grup mengenai link
penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan soal pilihan ganda dengan level HOTS. HOTS itu berarti pertanyaannya itu uraiannya banyak, ya pernyataan, kemudian ada pertanyaannya baru di terakhir, yaitu 5 soal pilihan ganda dengan level HOTS, kemudian penilaian sikap, yaitu tentang penilaian antar teman sebaya dan penilaian diri, penilaian keterampilan, praktek hafalan dalil-dalil nakli mengenai sifat-sifat tercela tersebut, kemudian adanya produk, yaitu membuat makalah, kalian menganalisis yang ada di lingkungan sekitarmu dengan sifat-sifat tercela yang tadi sesuai dengan kelompoknya, dengan mencari referensi materi dari buku lain, ya nanti dijadikan makalah mengenai konsep dan cara menghindari sifat-sifat tercela tersebut. Baiklah anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.